Oke guys, balik lagi sama saya Kasuma Games. Aku main The Spike lagi ya. Jadi mohon maaf banget kalau semuanya aku itu jarang upload atau bahkan gak pernah upload akhir-akhir ini, soalnya ini aku kegiatannya benar-benar padat ya. Nah, aku cuma pengen ngasih tahu di video ini aku nemu sesuatu waktu gamen Ryu di mode Snow Red di Kemahiran tuh. Bayangkan Ryu gua bisa sampai 5 meter bejir, padahal lompatannya cuma 176. Bayangkan 176 bisa sampai 5 meter, ya hitungannya nanti 176 tambah 15 jam dari kaos kaki tebal sih, ya mungkin sekitar 186 ya. Dan itu lumayan gede sih, atau bahkan 191 mungkin ya. Oke, kita ke tanpa bertele-tele lagi, kita main Snow Red. Oh ya, satu tips lagi kalau main cuma pengen main ngejar kemahiran, aku saranin kalian main di mode tim Junior Rockwell aja ya, jangan yang saudara Dev dan Mike. Soalnya kalau ini orang udah kayak sekitar 6 menit ke atas kalian mainnya, udah sampai kayak skornya udah benar-benar tinggi banget, ya kalian sendiri yang bakal kerepotan, soalnya bolanya udah makin keras-keras ya. Kalau ini malah sering blunder cok. Oke ya, kita pemain intinya Ryu, Sangyeon, dan Sarai. Nah, kita pemain cadangan, ini pemain cadangan cuma buat apa ya, ngomongnya kayak ya kalian tahu lah, nanti kalau aku kasih tahu. Oke. Nah, ini cara lumayan gampang tapi agak tricky juga sih. Pokoknya kalian main biasa aja, ya kalian cetak skor 3 dulu lah buat malam misjir ya, buat aman-aman lah kalian cetak skor 3 dulu. Apa sih, apa aku ngetrol dulu ya? Kau ngetrol dulu deh anjir. Terus kalau kalian sadar, dari tadi aku main itu tanpa mode pemula, soalnya gue udah sedikit belajar dari Bang Hulk ID sama Bang Andi XC, apa ya, orang yang suka senyum-senyum. Oke, ini aku cuma pengen kasih bukan tiga sih, beberapa item lah yang bukan nggak boleh sih, ya boleh-boleh aja, tapi kalau buat ngikutin tips ini biar enak aja ya kitanya, itu jangan ambil kentang panas, cake yang manis, kue misterius Mike, kentang panas, dan kalau bisa kokoa hangat juga jangan diambil, soalnya itu benar-benar rempong kitanya nanti coy. Kita ngambilnya kayak selimut hangat. Selimut hangat wajib diambil, soalnya benar overpower banget. Defense, speed, semuanya itu bakal naik ya, dan itu benar-benar lumayan. Sip, Andra aku udah menggila, Andra Sarah anjir. Nah, ini kaos kaki tebal juga boleh sih, boleh banget. Sip. Kalau biar makin overpower lagi, itu mendingan. Nah, itu mendingan kita itu jangan ambil kaos kaki tebal dulu, melainkan ngambil ini dulu, apa namanya itu dah, jaket. Soalnya kalau udah ngambil kaos kaki itu bakal bukan ribet sih, kayak kalau ngambil jaket tebal itu ini loh, jamnya kita itu bakal ngurang. Nih seperti kalian lihat, seragam musim dingin itu udah berkurang 3, jadi sedikit kurang, padahal penambahan statnya itu bagus loh. Tapi kalau kalian nekat itu juga
nggak apa-apa banget, gue malah mempersilahkannya ya. Soalnya gue juga pernah, soalnya di kondisi itu tim gue bener-bener kehabisan apa ya, kayak energi gitu. Lah itu Clyde ngapa jir, ngantuk. Seruput pel. Nice. Sama di TikTok tuh gue nggak terima aja sih kalau namanya orang pakai mode pemula dibilang cupu. Aku kan salah satu user pemain TSC dengan apa yang ngomong ini pakai mode pemula, ya jelas tidak terima. Ya udah, saya belajar dari Bang DX dan Bang Huluk ID ya. Ini kue misterius dari Dev sama selimut penghangat, lebih baik mengambil selimut penghangat soalnya lebih bagus aja sih. Kalau efisiensi favor itu bisa belakangan banget. Belakangan maksudnya belakangan tuh gak diambil tuh, bukan gitu maksudnya. Apa ya namanya? Kayak penuhin dulu dah yang lain, kayak pelindungan kedinginan, kayak apalah gitu, selain pelindung kedinginan. Speed, nah itu speed harus banget tuh, harus banget speed, soalnya makin lama kita kan ya makin kedinginan, makin lamban banget, jadi kayak siput ya. Ryu gua pernah kayak jadi siput cok. Untung ada Sanghyun yang speednya, nambah speednya itu mantap banget. Yuk, aduh, kayaknya harus ngadengin ini, soalnya udah 9 ya. Aduh, masuk selimut penghangat. Oke, karena kita sudah 10.5, waktunya kita ngetrol. Nah, baiklah. Aduh, udah kena juga. Untuk youtuber luar juga udah aku belajar dari mereka cara bermain SG dengan mode run up dihidupkan ya. Soalnya pertama kali aku main itu gue bener-bener muakbat, gimana cara main pakai mode run up ini, ternyata lumayan asik juga. Oke, tadi bisa kalian lihat pilihannya itu cuma ada 2 ya, kek manis atau ini kan, kue misterius Mike. Itu kalian ambil yang paling rendah aja. Nah, gampang dapat selimut penghangat ini lumayan banget. Tapi kalau semuanya udah gak ada efeknya jangan diambil juga anjir. Kita ngetrol sampai 12-12. Nah kalau udah 12-12 kita cetak skor dulu. Nice. Guys, ini emang rada menyebalkan. Nice. 12-12 kita ngetrol deh. Nice. Terus kaki tebalnya lumayan sih, kita ambil aja. Oke, ini perlindungan kedinginan kita udah 85 ya, jadi kita bisa tuker orang dulu. Nice. Nah, kita cetak skor biar main aman, soalnya gue tadi nyoba malah kalah anjir gara-gara gue terlalu egois ya. Nice. Sip. Bisa nih. Kayak juga kalau main The Spike Cross, kalian tuh kalau bisa main pertahanannya tuh di slide aja coy, atau enggak blocking, soalnya ada keuntungannya tersendiri. Oke, ini ada kentang panas, cake yang manis dan koko hangat.
Gua lebih milih Koko Hangat, soalnya ya walaupun lebih lama setidaknya nggak terlalu sering terjadi favorite mode ya. Kita cukup cari ganti player, ganti karakter, ganti player. Aduh, hampir aja aku lupa coy. Ini kita nge-troll ya. Ini kita nge-troll biar 16. Nah, 16 sudah, karena kita udah sama karakternya poinnya kita udah sama kayak musuh. Kalau 11, nah sini kita bisa kayak nambah skor sampai semua kalian sih, dan skor itu juga ikut masuk ke poin kemahiran bagian samurai. Jadi ini benar-benar enak banget pakai metode ini ya. Nah, ini ada ganti player, kita pakai ganti player. Sebentar kita ganti player dulu. Kita ganti player sementara aja sih, buat ini ya, buat kayak bukan sih, kayak pengecahan sistem lah. Kita cari sampai bisa ganti player lagi. Aduh, mak masuk karena waduh, ya ilah, malah masuk guys. Ya pokoknya caranya gitulah, kalian ulurin terus. Kalau seumpamanya udah kayak kayak udah ada ganti player lagi, setelah kalian ganti player lagi ke pemain cadangan, itu pasti karakter kalian bisa lompatnya tinggi banget. Aku sudah pernah Ryu, gue bisa sampai 5 meter anjir. Ryu loh, bukan misi. Soalnya gue udah nyoba Snow Red berkali-kali ya, dan nggak dapet apa-apa. Bukan gak dapet apa-apa sih, cuma nggak dapet run yang bagus saja. Tapi aku pernah, mungkin nanti di di postingan aku bakal kasih tahu Ryu ku bisa 4 meter. 4 meter lah minimal. 5 meter itu lumayan langka ya. Ya mentok-mentok berapa ya? Ya mungkin mentok-mentok bisa sampai 4,3 meter, dan itu lumayan gila sih kataku ya. Soalnya ini aku dari koordinasi lumayan panjang, jadi ya ini juga cuacanya juga buruk, soalnya bukan buruk sih, tapi anginnya kencang banget. Kalau misalnya kalian dengar kayak klontang gitu, emang suara dari ininya sih, seng. Oke guys, bye.